Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan oleh berkat kemurahan Tuhan yang boleh mempertemukan kita kembali dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting dan harus diprioritaskan dalam perjalanan hidup kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk perkenanan Tuhan bagi kami hari ini, di mana Engkau beri kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayat 3 dan 4. Firman-Nya berkata demikian. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Demikian firman-Nya di hari ini yang mengajar dan menasihati kita terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa sesungguhnya yang terbesar dalam kerajaan sorga? Siapa sesungguhnya yang terkemuka dalam kerajaan sorga? Itulah pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Dalam ayat 1, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2, Yesus berkata, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ayatnya yang kedua dan ketiga, Yesus tidak langsung memberi jawaban atas pertanyaan murid-murid siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tapi Yesus seolah-olah mau berkata, jangan dulu berbicara siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, tapi bicara dulu siapa yang masuk dalam kerajaan sorga. Yesus juga seolah-olah mau berkata, kamu saja belum tentu masuk, bagaimana sudah bicara yang terbesar? Maka Yesus bicara yang masuk dulu. Supaya masuk dalam kerajaan sorga apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, syarat supaya kita masuk dalam kerajaan surga, maka kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Dalam hal anak kecil itu hanya bergantung sepenuhnya kepada orang tua, demikian juga kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah, atau dengan kata lain kita beriman sepenuhnya kepada Allah, itulah yang membuat kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Setelah Yesus berbicara masuk dalam kerajaan sorga, lalu sekarang Yesus bicara siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yang pertama, yang merendahkan diri. Jadi yang pertama yang terbesar dalam kerajaan surga menurut Yesus itu yang merendahkan diri. Yang rendah hati, itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Itu berarti bahwa kita belajar dalam hidup kita supaya kita jangan jadi orang yang sombong. Betapapun tingginya jabatan kita, kita harus tetap rendah hati. Betapapun banyaknya kekayaan kita, hendaknya kita tetap rendah hati. Betapapun kita punya jabatan, punya apapun juga. Jangan kita jadi orang yang sombong, karena hanya orang yang rendah hatilah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi dalam hal apapun juga,
Mari kita belajar untuk senantiasa merendahkan diri, atau dengan kata lain kita selalu bersikap humble, rendah hati dalam segala hal. Maka Yesus berkata, itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang kedua, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Menjadi seperti anak kecil. Apa yang dimaksud Yesus jadi seperti anak kecil? Salah satu sifat ciri anak kecil adalah dia tidak bisa buat apa-apa tanpa orang tua. Karena itu anak kecil hanya bergantung mutlak sepenuhnya kepada orang tua. Dia tidak bisa buat apa-apa tanpa ada bantuan dari orang tua, sehingga anak kecil hanya berserah kepada orang tua saja. Dari sini kita melihat bahwa menjadi seperti anak kecil artinya bahwa kita sungguh-sungguh bergantung mutlak sepenuhnya kepada Allah saja yang adalah Bapa kita. Kita sungguh-sungguh percaya, pasrah sepenuhnya kepada Dia, atau dengan kata lain kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka kita dikategorikan orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi menjadi seperti anak kecil artinya bahwa kita hanya bergantung mutlak sepenuhnya kepada Allah, alias kita hanya beriman sepenuhnya, iman sungguh-sungguh kepada Allah. Maka itu yang membuat kita terbesar dalam kerajaan surga. Kita melihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat di atas sebelumnya, Yesus mengatakan kalau kamu percaya maka tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Orang yang beriman itu tidak ada yang mustahil. Makanya ketika kita jadi seperti anak kecil yang bergantung beriman sepenuhnya kepada Allah, maka kita dikategorikan sebagai orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami terbesar dalam kerajaan surga. Kami percaya orang yang merendahkan diri, orang yang menjadi seperti anak kecil, yang bergantung mutlak kepada Tuhan, beriman sepenuhnya kepada Allah, itulah orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.